Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Fauzia Fania dengan NIM 21040450143. Nah, saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai hasil analisis data dan layanan informasi yang saya akan tujukan sebagai ujian akhir semester mata kuliah manajemen dan evaluasi BK. Dalam melakukan hasil analisis data, di sini kita membuat angket yang dimana angket tersebut dibagikan kepada anak SMP atau SMA. Nah, dari hasil analisis data ini kita simpulkan bahwa layanan apa yang akan kita berikan. Nah, dalam angket tersebut terdapat 4 bidang, yaitu yang pertama pertanyaan mengenai bidang pribadi, yang kedua mengenai bidang sosial, yang ketiga mengenai bidang karir, dan yang keempat mengenai bidang belajar. Nah, dari masing-masing bidang ini kita lihat mana yang paling dominan siswa yang memiliki kekurangan atau yang merasa layanan ini sangat dibutuhkan untuk diberikan kepada siswa. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan itu adalah pembagian angket. Nah, dalam pembagian angket ini, di sini saya menghubungi salah satu guru di sekolah tersebut, tepatnya di MA Muhammadiyah Datarang, dan menghubungi juga salah satu ketua kelas di kelas tersebut yang ingin saya bagikan, tepatnya di kelas 3 MIA. Nah, hal tersebut kemudian mereka isi dan secara online atau melalui Google Form. Nah, Google Form yang diisi oleh siswa ini kemudian dilihat bagaimana atau bidang apa saja yang paling dibutuhkan oleh siswa tersebut. Kemudian kita berikan layanan apa yang cocok dan layanan apa yang paling dibutuhkan oleh siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu ada angket kebutuhan materi layanan. Nah, pada angket ini diisi 4 angket seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Selanjutnya, pada angket yang saya bagikan itu terdapat 16 butir soal. Nah, untuk pembagiannya ada 4 butir soal untuk bidang karir, 4 butir soal untuk bidang sosial, 4 butir bidang untuk bidang belajar, dan yang terakhir itu untuk bidang pribadi. Nah, dalam angket tersebut terdapat pilihan ya dan tidak untuk memastikan pastinya pilihan dari siswa tersebut apakah ia membutuhkan bidang layanan ini atau tidak. Nah, setelah dilakukan pembagian angket mengenai angket kebutuhan materi layanan, selanjutnya itu kita analisis hasil-hasil atau semua yang telah mengisi dan bagaimana keputusan atau pemberian layanan selanjutnya. Nah, dari hasil analisis data yang diisi oleh 35 siswa, bahwa bidang pribadi ini yang membutuhkan itu ada 40%, bidang sosial yang membutuhkan itu ada 60%, bidang belajar yang membutuhkan ada sekitar 70%, dan yang terakhir itu bidang karir yang membutuhkan itu sekitar 50%. Nah, di sini dari hasil yang analisis yang telah saya dapatkan, bahwa saya di sini melihat bahwa bidang belajar dari siswa-siswi ini sangat kurang. Maka dari itu saya memberikan layanan berupa adapun layanan informasi yang saya akan berikan itu berupa bagaimana membangun motivasi dan tips membangun motivasi belajar siswa. Nah, di sini saya menggunakan materi layanan tersebut untuk melihat bagaimana siswa ini lebih termotivasi untuk belajar atau lebih bersemangat untuk belajar. Karena dari hasil angket saya melihat bahwa pada bidang belajar ini sangat kurang atau sangat dibutuhkan oleh siswa. Nah, pada pemberian layanan informasi ini, di sini saya akan menjelaskan pada bagian definisi motivasi belajar. Yang kedua itu saya akan menanyakan hal-hal apa saja secara detail yang membuat siswa ini kurang termotivasi dalam belajar. Yang ketiga itu ada tips serta bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi belajar.
Nah, untuk motivasi belajar ini adalah hasrat yang timbul dari dalam diri siswa yang menyebabkan terjadinya kegiatan belajar. Nah, adanya motivasi belajar ini akan menjamin keberlangsungan dari aktivitas belajar siswa yang memberikan kita arah bagaimana kita caranya belajar atau membangkitkan semangat kita sehingga tujuan kelangsungan dari kegiatan belajar ini akan tercapai. Nah, hal ini adalah hal pokok yang harus dilakukan dalam kegiatan belajar, sehingga tanpa motivasi tentunya kita tidak akan melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Nah, adapun fungsi motivasi ini adalah sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi sehingga mencapai prestasi tersebut. Nah, peserta didik di sini tentunya penting untuk memiliki motivasi belajar, karena dalam motivasi ini kita tidak akan melakukan sesuatu hal, kita akan tidak mencapai tujuan tertentu jika kita tidak memiliki motivasi. Sebelum kita memberitahukan tips atau cara meningkatkan motivasi belajar siswa ini, kita harus menanyakan apa saja secara detail yang membuat motivasi belajar siswa itu menurun atau tidak terjadinya peningkatan motivasi belajar. Contohnya hal-hal ini biasanya disebabkan oleh dari mana kondisi siswa ini, pengaruh lingkungan, serta tujuan dan kemauan siswa itu sendiri. Nah, di sini pentingnya untuk melakukan pendekatan kepada siswa. Dan setelah itu, setelah menanyakan hal tersebut, kita memberitahukan bahwa bagaimana tips dan cara meningkatkan motivasi belajar yang baik dan benar. Nah, setelah kita mengetahui apa hal yang menyebabkan siswa ini tidak termotivasi untuk belajar, kita lihat juga hal-hal yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar tersebut. Yang pertama itu ada kemauan atau aspirasi atau cita-cita siswa. Nah, cita-cita di sini tentunya tampak sejak dini. Misalnya kita berkeinginan atau bercita-cita sebagai guru. Tentunya kita akan belajar bersungguh-sungguh mengambil sarjana pendidikan untuk nanti kerja menjadi guru. Yang kedua itu ada kemauan siswa. Nah, tentunya ini sangat penting untuk kemauan siswa. Jika kita melakukan sesuatu tetapi tidak ada kemauan, hal tersebut juga tidak akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu ada kondisi siswa. Nah, kondisi siswa di sini seperti kondisi jasmani dan rohani yang membuat dan mempengaruhi motivasi belajar tersebut. Yang keempat itu ada kondisi lingkungan siswa. Nah, kondisi lingkungan di sini tentunya sangat penting, di mana jika siswa ini bergaul dengan orang-orang yang bisa dikatakan ambis, tentunya siswa tersebut akan termotivasi untuk mengikuti temannya tersebut. Malah sebaliknya, jika siswa tersebut bergaul dengan orang-orang yang nakal atau sering bolos, tentunya dia akan ikut-ikutan. Mungkin itu. Yang kelima ada unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran. Nah, unsur-unsur dinamis di sini contohnya itu dalam suasana hati ataupun suasana ruangan belajar. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, karena dalam suasana yang baik tentunya kita akan termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas. Dan sebaliknya, jika kita merasakan keadaan suasana hati yang buruk atau tidak baik, tentunya kita akan malas untuk belajar atau malas untuk melakukan sesuatu. Nah, tadi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa. Selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi siswa. Dalam cara meningkatkan motivasi siswa ini ada 6. Yang pertama itu ada temukan alasan kenapa siswa ini harus belajar. Nah, ini poin pentingnya. Coba tanyakan ke mereka apa saja hal-hal yang membuat mereka harus belajar, hal-hal apa saja yang membuat mereka harus ke sekolah, karena ini harus dibangun sejak awal, karena jika ia ingin belajar, tentunya ia akan memiliki alasan yang tepat untuk hal tersebut. Yang kedua itu tentukan tujuan dalam mempelajari suatu hal atau bidang. Nah, tujuan di sini kita tidak harus menentukan tujuan yang tepat, atau kita tidak boleh ikut-ikutan dengan teman kita. Misalnya ia ingin masuk organisasi ini, tapi
kita tidak suka tapi hanya ingin masuk bersama teman kita. Ujung-ujungnya kita yang merasa tertekan dalam, sedangkan teman ini ia minat di hal tersebut. Yang ketiga itu berikan sugesti positif terhadap diri sendiri. Nah, ini hal yang paling penting. Jika kita menerapkan hal positif dan pikiran positif kepada diri kita, kita tentunya akan terus berusaha untuk melakukan sesuatu, dan kita tidak boleh mendoktrin diri kita bahwa kita akan gagal, kita tidak bisa untuk melakukan hal tersebut. Jika kita mendoktrin diri kita, kita akan terus untuk menunda atau tidak termotivasi melakukan sesuatu. Nah, yang keempat itu buatlah manajemen waktu yang baik untuk belajar. Nah, manajemen waktu ini seperti mengatur jadwal bermain dan jadwal belajar. Kan banyak siswa yang masih kurang mengatur jadwalnya, serta itu yang membuatnya untuk kewalahan mengerjakan tugas. Yang kelima itu ada menggunakan cara yang nyaman untuk kita belajar dengan baik. Ada yang nyaman dengan suasana yang hening. Nah, itu diterapkan karena dengan suasana hening mungkin ia bisa termotivasi untuk belajar, mengerjakan semua tugas-tugasnya. Begitupun sebaliknya. Nah, yang terakhir itu lakukan secara perlahan dan konsisten. Nah, dari yang kelima ini, jika kita melakukannya secara konsisten dan perlahan, tentunya kita akan terbiasa dan lebih meningkatkan motivasi belajar kita. Yang paling penting di sini untuk pemberian layanannya, setelah mendapatkan layanan ini, peserta didik itu harus dapat membangkitkan motivasi belajarnya sendiri dan menunjukkan perilaku belajarnya dengan meningkatkan motivasi belajar itu sendiri. Peserta didik juga mampu mengetahui bagaimana cara meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, mungkin itu saja layanan informasi yang dapat kita berikan kepada siswa kelas 3 MIA yang tadi saya sebutkan, dan dari hasil analisis angket yang mereka butuhkan itu adalah layanan informasi berupa bidang belajar. Mungkin cukup sekian video kali ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.